Dan yang penting teman-teman, bahkan ada pertanyaan yang menurut saya itu pasti sangat menggelisahkan teman-teman. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video kali ini teman-teman bisa melakukan terobosan yang bisa membuat ayam teman-teman itu bisa maksimal hasilnya seperti yang teman-teman inginkan. Oke, nggak usah lama-lama teman-teman, seperti biasa saya nggak suka basa-basi ya. Kita masuk ke pokok pembahasannya aja. Oke teman-teman, pertanyaan pertama itu, Bang, saya punya ayam, indukannya itu masih muda, kemudian udah macet bertelur selama 1 bulan lebih. Dan bagaimana cara membuat ayam itu bertelur kembali, teman-teman? Oke, sebelum kita mengobati, tentu kita harus tahu dulu nih penyebabnya apa, masih bisa disembuhkan atau tidak. Ini jawabannya teman-teman. Penyebab ayam macet bertelur. Pertama, ayam itu sakit, teman-teman. Jadi yang penyebab pertama itu, teman-teman, kenapa dia tidak bertelur? Bisa jadi ayam teman-teman itu sakit. Nah, ayam sakit memang tidak akan pernah bertelur, teman-teman. Selagi dia sakit, dia tidak akan pernah bertelur. Nah, jika teman-teman sudah melihatnya, ayam tersebut, dia dalam kondisi sehat, Bang. Oke, berarti bisa jadi yang nomor 2, yaitu kualitas indukan yang tidak bagus. Kualitas indukan yang tidak bagus. Kualitas indukan sangat menentukan, teman-teman. Oleh karena itu pentingnya kita menseleksi indukan itu, teman-teman. Oke, itulah mengapa saya tetap menyeleksi ayam KUB yang saya punya. Walaupun semua ayam itu bisa bertelur, tetapi ada ayam-ayam yang memiliki kualitas daya telur yang tinggi dan ada juga yang rendah. Walaupun ayam itu sebenarnya adalah ayam yang genetik petelur, tetapi karena ayam ini sudah banyak darah di situ, otomatis akan tetap ada darah-darah nenek moyang yang ada di dalam tubuhnya. Misalnya nenek moyangnya itu kan kalau seperti ayam KUB kan 2 fungsi, ada pedaging dan petelur. Nah, kalau ketika indukannya ini kuatnya di daging dan genetik petelurnya kurang, ya otomatis telurnya juga kurang, begitu juga sebaliknya. Nah, kalau kualitasnya teman-teman rasa sudah bagus, berarti dia penyebabnya bisa jadi yang ketiga ini, yaitu kualitas pakan. Kualitas pakan sangat menentukan, teman-teman. Itulah alasan saya mengapa saya sampai saat ini masih menerapkan pakan jadi, ya, pakan komplit yang ada atau dijual dari pabrik, karena menurut saya itu pakan yang nutrisinya lengkap, teman-teman. Kemudian ada lagi, kalau teman-teman sudah memakai kualitas pakan yang baik itu racikan maupun pabrikan, tetapi kualitasnya menurut teman-teman sudah bagus, boleh jadi dia sedang dalam keadaan stres. Penyebab stres itu banyak, teman-teman. Stres mungkin karena ada ayam baru, stres karena mungkin populasi, stres mungkin karena pengaruh suhu dan cuaca, stres mungkin karena pola pakan yang tidak bagus, stres mungkin karena nutrisi pakan yang tidak bagus. Dan stres ini penyebab yang paling sering ditemukan di dalam genetik ayam petelur, teman-teman. Stres ini adalah penyakit yang biasa terjadi. Dan ini menyembuhkannya, teman-teman, berikan dia vita stres, perbaiki sirkulasi udara, cari tahu penyebab stresnya itu apa. Oke, nah gitu aja, teman-teman. Jadi teman-teman lihat apakah di antara yang keempat ini ada di tempat teman-teman. Dan di suhu yang ekstrim atau cuaca ekstrim, ayam juga akan macet bertelur. Dan cara menangani ayam macet bertelur saat cuaca sedang ekstrim, yaitu dengan memberikannya jamu-jamuan seperti jahe, bawang putih, dan segala macam. Dan untuk jamunya sudah ada di video saya, silakan teman-teman cek sendiri cara bikin jamunya. Kalau teman-teman mau pesan sama saya juga bisa. Oke, itu aja. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada teman kita nih yang nanya soal maggot ya. Bang, kenapa sih nggak pakai maggot gitu? Biar biaya produksinya jauh lebih murah gitu. Nah, saya pengen sekali pakai maggot, Bang. Cuma kalau untuk ternak maggot, seperti yang saya terima informasi, seperti yang saya pelajari, bahwa maggot itu butuh teknik khusus, Bang. Nggak segampang yang kita pikirkan. Oke, maggot itu gratis. Nah, itu setelah kita berjalan gitu. Di awalnya maggot itu juga punya modal, Bang. Bikin biofonnya itu berapa coba? Nah, bikin biofon, bikin kandang segala macam itu juga butuh modal. Nah, yang kita dengar menggunakan maggot itu gratis, yaitu penggunaannya. Tetapi untuk di tahap awal kita juga butuh modal. Kalau untuk pakan 1000 ekor ayam, itu kita butuh minimal kita itu 40 biofon. Satu biofon itu sekitar 1 juta, berarti 40 juta untuk 1000 ekor ayam. Karena kita harus regulasi terus, teman-teman.
Dan teman-teman tahu kan kalau ayam saya itu minimal yang ada di kandang saya itu 500 ekor gitu. Dan setidaknya saya itu harus punya 30 atau 25 biofon supaya saya selalu bisa menggunakan maggot tersebut. Gitu teman-teman. Jadi karena saya masih kurang ilmu tentang maggot, kemudian saya juga memikirkan modalnya tentang maggot, kemudian saya memikirkan repotnya tentang maggot. Nah, karena saya belum paham tuh siklus maggot itu seperti apa, cara merawat yang bagus itu seperti apa, yang bisa mengkolaborasikan dengan ayam itu seperti apa, yang gampangnya gitu. Nah, itu jawabannya teman-teman. Saya pengen sekali. Bahkan saya sudah daftar untuk melakukan seminar tentang maggot teman-teman, tapi sampai sekarang belum juga dibuka-buka seminarnya karena COVID-19 ya. COVID sangat-sangat membungkam mulut kita teman-teman, membungkam usaha kita teman-teman, membungkam otak kita teman-teman. Oke, mudah-mudahan COVID cepat selesai. Nah, itu teman-teman. Alasan kenapa saya sampai saat ini belum menggunakan maggot. Itulah, saya pengen sekali. Tapi karena beberapa faktor itu tadi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Ini ada lagi pertanyaan yang sering dari unggas kita teman-teman. Ini pertanyaannya sudah, kalau nggak salah sudah 2 kali di video saya buatkan tentang harga ayam. Sebelum lebaran kemarin sudah saya jawab juga berapa nih harga ayam di tempat saya. Di video kemarin ditanya lagi. Nah, di video kali ini nggak bakal saya jawab lagi. Tonton video yang kemarin. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah menanyakan pertanyaannya di video-video saya, silahkan tonton terus video saya. Karena pertanyaan itu insya Allah saya jawab. Oke teman-teman, silahkan cek video saya sebelumnya. Untuk unggas kita nih. Bang, ayam saya sekarang usia 1 bulan. Dan sebelumnya itu dia baik-baik aja dan sekarang dia lumpuh. Nah, itu penyebabnya apa dan bagaimana cara menanganinya teman-teman. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke cara penanganan, kita harus tahu lebih dulu apa sih sebabnya gitu. Nah, oke. Penyebab ayam lumpuh adalah, yang pertama adalah kualitas DOC. Itu yang pertama, kualitas DOC. Inilah yang menyebabkan ayam lumpuh. Kualitas DOC yang tidak bagus juga berefek kepada pertumbuhan dan juga hal-hal lain. Gitu teman-teman ya. Yang kedua adalah benturan. Nah, benturan ini jika teman-teman mendapatkan ayam lumpuh ketika penerimaan DOC di dalam box atau DOC baru datang, itu terjadinya benturan di dalam box atau terjepit di mesin tetas dan lain-lain. Tetapi ketika dia berumur 1 bulan ke atas, berarti sudah 1 bulan lamanya di tempat kita, berarti itu penyebabnya bisa jadi yang ketiga, yaitu cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim bisa menyebabkan ayam lumpuh, terutama untuk cuaca yang dingin atau musim hujan teman-teman. Karena peredaran darahnya tidak lancar, akibatnya terjadi penyumbatan saluran-saluran atau sel-sel di bagian paha. Terjadilah kelumpuhan. Oke. Nomor 4 adalah populasi yang terlalu padat. Populasi yang terlalu padat akan mengakibatkan ruang gerak pada ayam itu sangat sempit. Ruang gerak sangat sempit. Akhirnya ketika ayam tertidur di malam hari, mereka akan saling berdempetan dan terjadilah ayam lumpuh karena dia tidur dalam kondisi terhimpit oleh teman-temannya. Itulah penyebabnya salah satunya teman-teman. Nah, penyebab yang kelima ini adalah kesalahan kita teman-teman, yaitu kurangnya kalsium. Kalsium sangat dibutuhkan oleh ayam terutama saat usia DOC. Dan saya yakin kalau ayam berumur di atas 1 bulan, itu penyebabnya adalah 2 ini teman-teman. Karena populasi ruangan yang terlalu sempit atau populasi yang terlalu padat, sehingga dia tidur dalam keadaan berdempetan dan kekurangan kalsium. Karena terjadi kelumpuhan setelah masa brooding teman-teman. Kalau terjadi kelumpuhan setelah masa brooding, berarti dia kekurangan kalsium atau populasi ruangan yang terlalu padat. Itu penyebabnya teman-teman. Nah, oke. Teman-teman ingat-ingat yang 5 ini. Kalau ada teman-teman yang merasa, oh ini nih kesalahannya, nah perbaiki aja. Kalau kualitas DOC-nya yang jelek, jangan pakai DOC yang seperti itu lagi. Nah, kemudian kalau cuacanya ekstrim, sering-seringlah berikan jamu. Kalau populasinya terlalu padat atau terlalu sempit, segera lakukan perluasan ruangan. Kalau kira-kiranya teman-teman menggunakan pakan racikan dan kekurangan kalsium ayamnya, silahkan ganti pakannya secepat mungkin dan berikan. Yang namanya kalsium itu ada dijual di tempat-tempat pakan. Itulah penyebab ayam lumpuh. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya teman-teman. Pertanyaan berikutnya itu bagaimana sih penanganan kita terhadap DOC yang baru datang. Nah, ini nih kita jawab.
Penanganan DOC. Penanganan DOC yang baru datang, yang pertama kita harus menyiapkan kandang brooding. Kandang brooding. Terserah kandangnya mau seperti apa. Mau kandang postal, mau kandang baterai, mau kandang box, terserah. Yang penting siapkan kandangnya beserta perlengkapannya. Perlengkapannya ada apa aja? Ada lampu, ada tempat pakan, ada tempat minum. Nah, oke teman-teman, lampu, tempat pakan, dan tempat minum ini adalah hal yang paling penting. Nah, lampu ini untuk 1 kali 2 meter itu 50 watt. 50 watt atau 2 buah bola lampu 25 watt. Oke, teman-teman. Untuk tempat pakan, untuk DOC baru masuk cukup 2 buah. Untuk tempat minum itu cukup 1 buah. Oke, dan minumannya apa? Minumannya adalah air gula merah. Dan takarannya berapa? 100 gram per 1 liter. Selain gula merah, bisa dikasih apa bang? Air infus. Oke, yang paling murah, paling gampang dicari adalah gula merah. Makanya saya sering pakai gula merah. Oke teman-teman. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, itu cara-cara dasar untuk penerimaan DOC. Dan saya sudah pernah membahas cara penanganan DOC di video-video saya sebelumnya. Silahkan abang cek di video saya yang judulnya itu cara merawat DOC. Di situ sudah lengkap sekali, saya tunjukkan caranya. Nah, abang bisa tonton di video itu. Nah, oke, pertanyaan berikutnya adalah, bang, DOC Jatinom itu jenisnya apa sih? Bisa nggak untuk dijadikan indukan? Nah, teman-teman, sampai saat ini belum ada yang bisa menjelaskan Jatinom itu jenisnya apa sih gitu. Karena secara data dan juga di media manapun Jatinom belum pernah membuka Jatinom ini jenisnya apa sih? KUB atau ayam kampung silangan biasa atau indukannya bangkok. Dan Jatinom belum pernah mengemukakan hal itu di depan publik secara media baik tertulis maupun visual dan audio juga. Dan saya sendiri pun tidak tahu jenisnya apa itu. Yang jelas kalau teman-teman sudah membeli DOC Jatinom, dan saya yakin dan percaya itu adalah ayam silangan. Dan saya juga yakin bahwa itu juga adalah ayam yang ada galur petelurnya teman-teman. Kemudian yang saya tahu Jatinom ini adalah nama sebuah perusahaan yang juga memproduksi berbagai jenis unggas gitu. Mulai dari bebek, ayam, dan lain-lain gitu. Dan Jatinom itu perusahaannya adalah juga perusahaan besar. Tetapi kenapa saya nggak bisa jawab ini adalah ayam KUB? Karena Jatinom tidak memiliki lisensi langsung dari Balitna. Terkait perusahaan-perusahaan lain yang memiliki lisensi, dan itu bisa saya jelaskan bahwa itu benar KUB gitu, seperti Sumber Unggas dan juga PPG. Tetapi khusus untuk Jatinom dia tidak memiliki lisensi dari Balitna. Kemudian Jatinom juga tidak pernah buka suara tentang jenis apa sih ayam kampung dia gitu. Nah, mereka juga nggak pernah buka suara. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa hubungi langsung ke call centernya Jatinom. Silahkan lihat di perusahaan atau di webnya, biasanya ada itu untuk info pemesanan atau kendala atau pertanyaan-pertanyaan dari kliennya. Nah, biasanya perusahaan memiliki customer service, teman-teman. Nah, gitu. Jadi tidak semua ayam yang saya tahu gitu ya. Saya hanya mengetahui apa saja yang memiliki data gitu. Kalau tidak berdata, kalau tidak ada datanya, saya nggak tahu juga. Saya nggak berani juga buka suara. Sedangkan mereka aja nggak pernah buka suara lah, kok saya berani terang-terangan buka suara gitu. Saya nggak berani gitu. Nah, teman-teman harus tanyakan sendiri langsung ke call center atau customer service-nya perusahaan Jatinom. Nah, oke, selesai pertanyaan-pertanyaannya. Kalau ada keraguan, silakan tanyakan lagi di video ini dan akan kita jawab di video berikutnya. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini, teman-teman, supaya teman-teman bisa menonton terus channel ini dan mendapatkan manfaatnya. Dan jangan lupa teman-teman bagikan juga video ini kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga mendapatkan manfaatnya dan teman-teman juga mendapatkan pahala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.